Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya Rijali Rahman di dalam channel Kitab Terjemah. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan kisah sahabat radhiyallahu anhum. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa meyakini sesungguhnya Allah meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, ketika kita di dalam majelis ilmu, pastikan kita masih dalam wudhu yang terjaga agar kita mendapatkan keberkahan dalam majelis tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita dan kita menjaga adab-adabnya. Hadirin yang akan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan lagi kisah semangat anak-anak, artinya semangat para sahabat radhiyallahu anhum pada saat anak-anak. Ini kitab yang saya baca adalah kitab terjemah Fadilah Amal ya. Kemarin kita sudah sampai ke kisah 15. Sekarang kita lanjut ke kisah 16. Kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menghafal Al-Qur'an ketika kecil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, "Tanyakanlah kepadaku mengenai tafsir Al-Quran. Aku telah menghafalnya sejak anak-anak." Di lain riwayat, ia berkata, "Pada usia 10 tahun, aku sudah sampai juz terakhir dalam menghafal Al-Quran." Ini terdapat dalam kitab Bukhari dan juga Fathul Bari ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Faidah, bacaan Al-Quran para sahabat radhiyallahu anhum berbeda dengan bacaan Al-Quran kita yang bukan orang Arab pada zaman ini ya. Mereka memahami Al-Quran yang mereka baca. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadi ulama besar dalam tafsir karena ingatan yang sangat terjaga pada masa kanak-kanak. Memang jika dibandingkan dengan para sahabat lainnya, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penafsiran Al-Quran yang diriwayatkan olehnya sangat sedikit ya. Kalau perkara hadis, Ibnu Abbas sangat sedikit, tapi tentang tafsir dia paling banyak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, ahli tafsir terbaik ialah Ibnu Abbas. Abu Hurairah berkata, jika para sahabat mengajar Al-Quran kepada kami, mereka selalu berkata, kami belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW sebanyak 10 ayat, dan kami tidak akan menambah ayat lain sebelum 10 ayat tersebut disesuaikan antara ilmu dengan amalnya. Ya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, saat itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berusia 13 tahun. Pada usia yang sangat muda itu, jika dibandingkan dengan tafsir dan hadis yang telah ia hasilkan, jelas itu merupakan karomah dan kenikmatan yang patut dicemburui, sehingga ia layak menjadi imam para ahli tafsir Al-Quran. Para tokoh sahabat pun sering menanyakan mengenai penafsiran Al-Quran kepadanya. Hal ini disebabkan doa Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau keluar buang air selesai beristinja, beliau menjumpai sebuah panci berisi air di luar tempat istinja. Beliau bertanya, siapakah yang menaruhnya di sini? Dijawab Ibnu Abbas yang meletakkannya. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW sangat senang dengan perbuatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkhidmat kepada beliau tersebut ya. Jadi Ibnu Abbas ini melayani Rasulullah SAW sampai dia meletakkan panci ya di depan setelah Rasulullah beristinja. Jadi ini pelayanan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu beliau ya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW mendoakannya, ya Allah, berilah ia kepahaman agama dan Al-Quran. Pada saat yang lain, Nabi SAW sedang sholat sunnah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengikutinya di belakang. Lalu Nabi SAW menariknya dengan tangan beliau dan mensejajarkannya ya, sehingga ia berdiri di sisi kanan Nabi SAW jika imam
Sholat berjamaah dengan seorang makmum saja hendaknya berdiri sejajar. Ini ilmu ya, bahwa ketika kita sholat berjamaah berdua, maka posisi makmum itu sejajar dengan imam, tapi posisinya di sebelah kanan ya, makmumnya sebelah kanan, bukan di belakangnya. Ini ilmu ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk sholat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mundur ke belakang. Ya, selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mengapa engkau mundur di belakang? Jawab Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, engkau adalah seorang Rasul. Bagaimana aku dapat berdiri sejajar denganmu? Atas jawabannya tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya agar ditambahkan ilmu dan kepahaman kepadanya. Jadi Ibnu Abbas itu mundur bukan karena menolak aturan sholat berjamaah berdua sejajar, melainkan menjaga kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia merasa bahwa dia itu tidak pantas berdiri sejajar kepada seseorang yang mulia. Oke hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekian dari kisah ini, semoga kita dapat mengamalkan dan menyampaikannya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.